Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Kami beri segala pujian bagi-Mu, Tuhan. Oh, kami beri kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, semangat untuk mengawali minggu ini, amin, haleluya. Allah kita Allah yang baik. Mari kita sama-sama buka di dalam Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-31. Saudara, sebelum saya memulai membaca firman Tuhan, saya teringat sesuatu. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan mampu membuat saudara berbahagia melalui hal-hal yang bahkan paling kecil pun? Amin. Oleh karena itu saudara, pagi hari ini saya ajak saudara untuk tersenyum. Mari kita tersenyum saudara. Haleluya. Coba toleh kanan kirinya. Nah, senyum itu menular. Haleluya. Dengan memulai hari kita dengan senyuman, sepanjang hari pasti kita akan terus senyum. Karena mujizat-mujizat akan terjadi. Amin. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Sampai di sini dulu. The horse is prepared for the day of battle, but deliverance is of the Lord. Dari ayat firman Tuhan ini kita sama-sama belajar bahwa mempersiapkan segala sesuatu itu boleh dan sangat boleh. Tetapi kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Kita tidak bisa mempersiapkan semuanya dan kita menggunakan akal pikiran kita. Kita menggunakan pikiran kekuatan kita. Di sini dituliskan deliverance, kemenangan, kebebasan itu ada di tangan Tuhan. Jadi hari ini, hari Senin, mungkin hari ini ada banyak yang harus kita selesaikan. Ada deal usaha bisnis atau ada masalah yang harus kita selesaikan. Ingat, kemenangan, kelepasan, kebebasan itu ada di tangan Tuhan Yesus. Tapi bagian kita mempersiapkan diri. Dari ayat ini dikatakan mempersiapkan kuda. Kira-kira kuda untuk perang fungsinya apa? Sarana. Kita mempersiapkan sarananya. Kita mempersiapkan diri kita. Dalam kata lain, kalau kita sedang mencari sesuatu, ya kita persiapkan itu. Kita persiapkan diri kita. Kita kalau mau ujiannya belajar. Tapi kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Kalau mau apply pekerjaan atau mau melamar pekerjaan, siapkan yang terbaik. Tapi kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Amin saudara. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, ingat bahwa kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Manusia mungkin berpikir, oh aku punya akal, aku punya IQ yang sangat tinggi. Oh mungkin kalau sekarang IQ kurang dihargai, ada EQ, emotional quotient. Emosiku sangat stabil. Semuanya itu kelihatannya baik, tetapi semua yang terbaik dari manusia itu hanyalah sia-sia dibandingkan dengan Tuhan. Jadi lebih baik kita menghormati Tuhan, kita tanggalkan semua kepintaran, kita tanggalkan semua hikmat yang menurut kita baik, kita tanggalkan semua kemampuan kita dan kita percaya, kita bersyukur, kita berserah kepada Tuhan. Amin saudara. Tapi saya percaya kalau cuma di tempat ini semuanya lebih memilih untuk percaya kepada Tuhan. Tapi kalau di kota-kota lain saudara, mereka mengatakan mereka mengandalkan kekuatan mereka. Karena mereka berpikir mereka yang terhebat. Saya punya pabrik 8, kurang hebat apa? Saudara tahu
pabrik 8 pun bisa habis dalam waktu beberapa jam kalau tanpa Tuhan Yesus. Tapi orang yang mungkin cuman punya satu toko kelontong kecil, tapi kalau mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa memberkati, bahkan bisa lebih besar dan lebih besar. Saudara, di sini firman Tuhan berbicara ada 2 pilihan. Kekuatan Tuhan atau kekuatan manusia yang terbatas. Keputusan Tuhan yang kita ikuti atau keputusan dari hati kita sendiri. Namun memang terkadang segala sesuatunya itu lebih menjurus kepada keputusan kita. Karena apa? Ini nampak, saudara. Keputusan kita itu bisa kita telaah. Paham maksud saya ya? Keputusan kita itu bisa kita pahami. Maka kita lebih memilih untuk mengikuti yang jelas. Manusia kan prinsipnya sing jelas-jelas ae wis sing ketok moto ya. Yang kelihatan mata saja yang diikuti. Tapi yang satu ini kita tidak paham, kita tidak jelas dengan sungguh-sungguh, kita tidak mengerti sampai ada orang yang buat lagu jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Nah yang satu ini kita tidak mengerti sama sekali. Yang satu ini kita tidak paham. Tapi sekali lagi firman Tuhan menguatkan kita. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kira-kira kalau saudara mau pergi berperang, saudara sudah mempersiapkan. Saudara bisa tahu enggak saudara menang atau enggak? Kemungkinannya hanya bisa diukur melalui prosentase. Tidak mungkin saudara mengatakan, aku pasti menang 100% kalau tentaranya sama kuat. Nah inilah Tuhan. Indahnya hidup di dalam Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu dengan cara apa Tuhan akan menolong kita. Tapi indahnya Tuhan pasti menolong kita semua. Amin. Pertanyaan saya untuk saudara, mengapa kira-kira Tuhan tidak mau menunjukkan semuanya kepada kita? Oh nak, nanti kamu akan kutolong seperti ini ya. Nanti lihat beberapa jam lagi akan terjadi ini. Setelah itu mujizat akan dikirim oleh malaikat ini. Ada orang yang datang ke rumahmu membawa ini. Mengapa Tuhan tidak memberitahu seperti itu? Coba renungkan sejenak. Mengapa kira-kira? Mahasiswa SCT Parakletos pasti tahu jawabannya. Karena Tuhan tahu otak manusia cuman segumpal ini. Dan otak yang sebesar ini tidak bisa memahami Tuhan yang besar. Dan seringkali otak yang sebesar ini kita gunakan untuk hal-hal yang ya terbatas. Kita ini terbatas. Dan Tuhan juga tahu bahwa manusia itu menyukai surprise. Jadi Tuhan selalu memberi kejutan demi kejutan demi kejutan. Nah saudara, saya dulu pernah saksikan mengenai mestinya antri tapi tidak antri. Yang ingin saya katakan adalah ketika kita mengandalkan, ketika kita percaya, menghormati Tuhan, hal sekecil apapun Tuhan itu perhatikan kok saudara. Amin. Tuhan itu sangat memperhatikan kita. Dan juga saudara, kita akan buka sama-sama di dalam Amsal pasal 19 ayat ke-21. Amsal pasal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Seringkali kita sok rohani tapi itu memaksakan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Ini kita perlu koreksi bahwa seringkali kita pun juga memaksakan kehendak kita yang nampaknya rohani. Tuhan, aku mau seperti ini. Aku mau seperti ini. Saudara, otak kita itu hanya segini, saudara. Jangan memaksakan otak kita untuk berpikir yang terlalu jauh. Tuhan tahu yang terbaik. Amin, saudara. Nah, ketika saya mengatakan Tuhan tahu yang terbaik, pikiran saudara jangan diasosiasikan dengan kecelakaan yang baik. Tidak. Jangan diasosiasikan dengan itu. Ketika saya katakan Tuhan tahu yang terbaik, artinya ya yang terbaik.
Apakah harus melewati masalah dulu? Terserah pikiran kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tapi ketika dunia mereka-rekakan yang jahat, Tuhan membuat sesuatu yang baik bagi kita semua. Amin. Jadi lebih baik. Boleh saudara mempersiapkan kuda untuk berperang, tapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Boleh saudara punya banyak rancangan di hati, tapi ingat, tetap hormati dan andalkan Tuhan Yesus. Amin. Ayat yang terakhir kita sama-sama buka, Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 dan ke-8. Saya akan tutup dengan 2 ayat ini untuk memodali kita sepanjang minggu ini. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5, mari baca bersama-sama saudara, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada yang percaya. Katakan A. Kita turun ke ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada pilihan ada di tangan saudara. Hari ini, esok, sampai sepanjang 1 minggu ini, saudara andalkan manusia atau saudara andalkan Tuhan. Saya ingin tanya, apabila saudara diperhadapkan pada berkat atau kutuk, pilih mana? Oleh karena itu andalkan siapa? Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Oh, kami percaya Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami letakkan percaya kami kepadamu Yesus. Bapa, kami percaya Tuhan sepanjang hari ini akan ada mujizat yang terjadi. Dan itu akan selalu membuat kami terpesona karena-Mu. Kami tahu Engkau mengasihi kami, begitu pula kami mengasihi Engkau. Mari saudara katakan apa yang menjadi isi hati saudara pada Tuhan sebelum saudara meninggalkan tempat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau mendengar Tuhan Yesus. Katakan pada Tuhan, Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang tersenyum atas semua yang kita katakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi saudara sendiri katakan, sebab Kau besar. Amin. Sebab Kau besar, ajaib. Tiada seperti kami percaya Engkau besar Tuhan. Oleh karena itu kami mau selalu mengandalkan-Mu Tuhan Yesus. Mari buka kedua tangan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih,
Pulanglah karena sepanjang hari ini kita semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Dan kita tetap menghormati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya sama-sama kita katakan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.